Kas. Pencitraan tetap ya. Pencitraan tetap. Oke, selamat malam teman-teman semua pecinta gitar yang sudah hadir. Selamat malam. Semangat ya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya, dulu orang manggilnya Andre Bule. Lama-lama diplesetin ya ini Andre Barli. Kenalkan, nama saya Andre Barli. Pekerjaan saya sekarang session player, session gitar, dan pekerja dan hidup di musik, terutama dari gitar. Jadi satu kehormatan diundang sama LGH malam nih, adminnya LGH kontak saya, Andre, mumpung kamu di Lombok, ayo dong share apa gitu. Ya saya bilang mau share apa, kalau di LGH udah lengkap. Kalau teori mah ada Mas Yanto, ada Bidipe, terus Yos juga, Animan juga, gua udah lengkap kalau teori. Jadi saya bilang ya udah, logika musik. Mikir kan orang, logika musik apaan tuh? Keren. Jadi saya pengen bahas yang di luar teori bermusik, lebih ke teknis ya, lebih ke realita, logika. Ini yang ditunggu nih. Ya, mudah-mudahan ya sharing ini bisa bermanfaat. Bukan saya pengen menggurui atau gimana ya. Istilah sharing aja lah, apa yang saya rasakan, yang saya sudah kerjakan, mungkin bermanfaat untuk teman-teman pecinta gitar yang ada di Lombok. Karena bagaimanapun saya lahir dan besar di Lombok dan mulai main musik juga di Lombok kan. Logat pun masih Lombok. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang saya pengen bahas di sini sederhana, disiplin. Disiplin itu luar biasa. Disiplin dari waktu, disiplin kita sebagai pemain gitar, latihan itu harus rutin. Ya ini sekarang balik lagi ke pikiran teman-teman yang suka main gitar. Mau kemana arahnya main gitar? Mau sebagai hobi aja atau benar-benar pro? Ya, tinggal pilihan. Dulu saya masih di Lombok ya sama, hobi aja dulu, yang penting gejreng. Tapi seiringnya waktu saya mulai mengenal banyak orang, banyak istilahnya referensi. Jadinya saya saya nggak pernah menyangka diri saya akan ke daerah profesional, nggak pernah nyangka bisa nyari duit makan untuk keluarga saya dari gitar gitu kan. Jadi pemahaman saya untuk gitar itu semakin hari semakin ke depan semakin ternyata saya dulu tuh salah gitu. Jadi ada mindset yang mungkin saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Dulu ya salah satu contohnya disiplin. Saya dulu termasuk pemain gitar yang tidak disiplin, latihan bolong-bolong gitu kan. Latihan ya pas lagi pengen main gitar gitu kan. Setelah saya menjadikan itu sebuah pekerjaan, gitar latihan itu nomor satu, disiplin latihan ya, jangan pernah putus. Nggak ada itu jetback bisa tiba-tiba main lagunya jetback, Kos BN, tiba-tiba bisa enggak. Mereka latihan tiap hari, mereka latihannya bisa 8 jam, 10 jam. Orang-orang profesional tuh gila latihan karena mereka sadar ini pekerjaan saya, ini yang saya suka, latihan tuh nomor satu. Makanya saya selalu sharing ke teman-teman yang main gitar, jangan pernah berhenti latihan. Karena latihan, disiplin latihan itu penting sekali. Karena sekarang satu contoh, satu pola aja kita latihan, belum tentu benar pola yang kita mainin ini. Kayak contoh saya lebih suka main kalau di nada gitar tuh lebih ke konsep 251. Saya paling suka 251 tuh. Resol tuh kayak istilahnya saya paling suka. Nah,
Itu saya pikir gampang, cuman resol sama do aja tinggal ternyata sampai detik ini saya masih belajar 251 itu susah. Nah itu untuk yang spesifiknya. Contoh saya kan suka blues, bukan saya sangat suka blues. Blues itu sukanya saya simple. Tapi begitu kita main susah, nggak sesimpel yang kita dengar blues itu. Nah contoh kayak main blues. Misalnya contoh saya nonton referensi gitu, salah satu gitaris saya lihat referensi, asik nih, coba saya ulik, dapat ya, akhirnya coba saya belajar lagi, akhirnya dari disiplinnya saya latihan itu, saya menemukan don't try to be anybody, itu main gitar, jadi diri sendiri, karena contoh ya, saya dulu masih di Lombok tuh. Jujur saya anak kampung Banjar. Orang mungkin tidak nyangka orang kampung Banjar senang musik yang. Cuman kan itu tergantung selera. Boleh kita tinggal di kampung kayak gitu kan. Tapi selera orang kan beda-beda. Nah contoh saya dulu masih di Lombok. Wah saya paling suka tuh. Memang dari dulu saya suka lira tenor. Paling suka lira tenor. Saya pelajari semuanya. Saya suka. Ternyata setelah mulai istilahnya beberapa tahun pengalaman dan mulai sadar, ngapain saya jadi orang? Akhirnya saya selalu menekankan ke teman-teman yang main gitar, referensi boleh, referensi itu sangat, semua artis besar, gitaris besar pun mereka butuh referensi, ya kan vitamin lah istilahnya, vitamin nada istilahnya dia, ini masukan input, tapi jangan pernah mencoba jadi orang itu, karena orang itu juga menghabiskan waktunya untuk lihat referensinya yang lain, tapi dia masuk ke dirinya itu dia terjemahkan dengan bahasa musiknya dia. Kayak contoh, saya suka lira dulu, tapi begitu saya main lagu yang sama, nggak akan pernah mirip. Karena apa? Banyak faktor. Satu, major basicnya dia beda, ya kan? Itu dari teori musiknya. Kedua, sound, alat yang dia pakai, ya kan? Ini saya ngajak lebih luas kita ngeliat. Ini dari dunia main gitar, soundnya dia, ya kan? Wah. Terus sementara saya dengan yang seadanya saya mau mencoba memaksakan seperti lira tenor, ya nggak bisa, ya kan? Gitarnya dia aja mungkin satu gitar 80 juta gitu kan, saya gitarnya 2 juta ya syukur, alhamdulillah bisa nyala. Ya itulah logika kan istilahnya. Nah di situ kita mulai belajar logika. Jangan pernah jadi orang lain main musik. Ini bukan hanya gitar, musik. Jangan pernah jadi orang lain. Jadi diri sendiri. Cari apa? Kadang kita ngerasa, saya kurangnya di sini. Kayak contoh saya nggak bisa kalau untuk di gitar saya nggak bisa speed sama sekali, nggak bisa speed. Saya tahu itu kekurangan saya. Tapi itu jadi kelebihan saya yang akhirnya bisa diterima beberapa artis yang memang suka style permainan seperti itu kan. Saya bilang, kamu mau pakai saya nggak bisa, bukan tipikal main gitar seperti ini. Saya jelaskan dulu, coba main, saya cocok, ya udah berarti memang selera sama, karena kan setiap orang beda-beda ya kan. Ada segmen, saya lebih ke segmen ini, saya lebih, karena sama kayak contoh kita sama-sama suka rujak gitu kan. Tapi ada yang senang, saya banyakin terasinya ya, saya banyakin lomboknya. Nah, itu balik lagi ke selera. Gitarnya medianya sama, ada mangga, ada gula, ada lombok, sama kayak gitar. Medianya sama, senar, ya kan. Teman ada pilihan, ada yang suka elektrik, ada yang akustik, ada yang suka nilon. Tapi sama intinya, pecinta gitar istilahnya kan medianya sama. Nah, untuk menerjemahkan yang dari gitar, pertama kan dari pikiran, rasa dulu baru ke pikiran, baru ke tangan. Nah, ketika kita mencoba untuk mengcopy paste seseorang, ya kan, orang itu menghabiskan waktunya hampir setengah hidupnya untuk menjadi seperti itu. Dan kita memulai sudah misalnya di umur kayak sekarang saya di 40, tiba-tiba saya mau jadi kayak A1, nggak bisa. A1 itu sudah mencoba dirinya yang sekarang itu udah berapa tahun yang lalu.
Nah makanya saya bilang kekurangan kamu di gitar itu dah kelebihannya. Saya sudah membuktikan saya nggak bisa speed main gitar, karena ini bukan saya memojokkan, bukan, karena itu pilihan gitu. Saya nggak bisa, bukan saya Pak. Saya dari dulu tuh main musik sesuai Pak porsinya. Saya lebih suka bermain mengenakan lagu, itu saya paling suka. Jadi kenapa orang nanya kok Andre bisa survive gitu. Saya termasuk ya alhamdulillah di Bali itu pemain gitar yang alhamdulillah di masa pandemi ini masih sana sini. Saya termasuk gitaris session yang banyak membantu para penyanyi yang mencoba independen, ada yang mencoba bikin album, ada yang mencoba main di kafe atau di bar. Jadi saya alhamdulillah survive di masa seperti sekarang ini. Karena apa? Saya tahu apa yang saya kerjain, saya tahu apa yang saya mau. Karena apa? Saya percaya sama diri saya. Karena apa? Saya tidak mau jadi orang lain. Itu intinya. Makanya alhamdulillah dengan kejujuran saya bermain musik, saya pertama minder, cuman ya bisa di Bali tuh, aduh, tak kurang apa gitu. Cuman saya pede sama diri saya. Ini yang saya bisa, ya udah ini aja. Makanya saya bilang disiplin pertama itu latihan. Karena setelah kita mulai disiplin latihan, kita mulai tahu, oh saya lebih ke sini, arah saya sini. Contoh kayak misalnya Hirjula, saya lebih suka klasik. Oh iya, mas. Karena yang penting kita suka, misalnya kayak contoh komposisi yang tadi, suka. Tapi gimana caranya memainkan itu dengan caranya Hirjula, bukan caranya Sebastian. Itu kan tabil atur itu untuk dibaca. Sama contoh misalnya Aku Cinta Kamu, tapi saya bacanya I love you. Nah masalah, artinya sama, ya kan? Nah itu penterjemahannya, itu kita yang menerjemahkan apa yang kita rasakan. Musik itu kan sebenarnya rasa ujungnya, ya kan? Teori itu penting tapi di musik. Nah untuk menuju teori itu disiplin pertama ya latihan. Itu yang paling penting. Pertama itu poin pertama, disiplin latihan. Yang pernah putus itu, saya sampai detik ini, walaupun saya ke Lombok, makanya saya taruh gitar di Lombok. Jadi setiap saya pulang ke Lombok, saya tetap main gitar gitu. Habis sholat subuh sampai jam 9 pagi udah. Saya tidak belajar karena saya mengerti apa yang saya mau gitu. Jadi saya lebih ke feel-nya, belajar dua nada. Tapi timingnya itu pas, istilah pressingnya itu pas. Gimana kayak orang ngomong tuh ya. Jadi saya berpikir dulu masih di Lombok main gitar tuh, wah harus seperti ini, harus ini. Ternyata waktu yang bikin saya ternyata main gitar utamanya sesuai porsinya aja. Kayak contoh tadi trio Senang itu, memang harus begitu karena dia instrumental. Bukan dia Mas Anto langsung show up, bukan. Karena memang itu kebutuhan lagunya seperti itu. Nah tapi ketika dia ada vokalis itu memang sudah beda. Tadi istilahnya Mas Anto itu yang bernyanyi, jadi harus seperti itu komposisinya. Jadi dia memainkan rhythm, interlude juga sekalian, ya kan? Jadi semua chord dia megang, jadi jadi seperti itu. Serakah sekali ya. Nah itulah maksudnya itu. Tapi memang susah, main trio itu memang susah. Saya akui main trio itu memang susah, tidak segampang yang kita lihat. Kayaknya kalau di musik itu paling susah itu main trio. Jadi kalau teori bermusik itu paling susah main trio. Karena yang drum rhythm sectionnya harus kuat, antara drum sama bass itu harus memang kuat. Jadi main gitar ini kayak dia loncat, bass sama drumnya yang jaga jazz. Jadi dia jangan sampai jatuh ya gitarnya gitu. Itu pengalaman dari segi main gitar. Jadi nggak masalah itu. Ya. Jadi yang pertama disiplin, kedua disiplin waktu. Contoh misalnya sudah kerja beneran di musik gitu, benar-benar cari makan. Main jam 7 kurang 1 menit baru datang, ya kan? Nah benar tadi sempat bahas sama Mas Anto, kenapa di Marina itu kok band Lombok yang dipakai, bukan anak Lombok. Bukan saya menjatuhkan teman Lombok, bukan. Kalau kualitas musik Lombok luar biasa, talent semua berbagai, disiplinnya kurang. Saya pernah merasakan juga atmosfer sini.
kita latihan janjian jam 5, jam setengah 6 dia datang. Nah, emangnya kita yang punya studio udah marah-marah, mana teman-teman? Ntar dia bagi di jam. Ya itu disiplin waktu. Makanya kita harus siap juga teman-teman di Lombok ini, bukan hanya pemain gitarnya kan, harus semuanya kalangan siap. Karena apa, nanti mulai sudah sirkuit Mandalika masuk, otomatis kan tamu internasional banyak, kebutuhan untuk hiburan pasti banyak, ya kan? Masa nanti yang main di Mandalika anak Jakarta semua, ya kan? Pasti loh. Kalau musisi Lombok terus kayak gini, percaya sama saya pasti terlibat. Karena apa? Mereka nggak mau wake up, nggak mau bangun. Karena saya ngomong kayak gini karena saya pernah menjadi bagian dari sini. Saya tahu jadi atmosfer. Nah, ayolah mulai disiplin waktu, mulai hargai. Misalnya kayak contoh jam 7. Kalau saya dulu di Bali misalnya ada gig gitu, jam 7 mulai, jam 6 saya sudah di on stage, udah bawa set up gitar semua, jadi kita bisa ngejus dulu santai, ya kan? Nggak buru-buru, di jalan juga nggak buru-buru. Banyak kejadian kenapa musisi tabrakan gitu misalnya, terburu-buru kan, ya kan? Buru-buru akhirnya nggak tabrakan. Ya itu banyak, itu ke logika sih, saya lebih ngajaknya ke berpikir logika. Jadi kalau mau aman ya lebih prepare. Jam 7 main ya jam dari rumah setengah 6 lah sampai tempat, jam 6 udah set up, udah selesai, udah santai, tinggal tunggu main aja. Jadi disiplin waktu, udah disiplin latihan, udah disiplin waktu, ya udah. Dan yang paling penting sekarang disiplin equipment. Ini yang hal simple sebenarnya deh, disiplin equipment. Kayak contoh, sekarang mau pergi main, kabel ya kan, contoh pakai Mas Anto nih, lupa adaptor, nah, ya kan, ya kan, kecil kok, simple, cuma lupa adaptor, tapi dampaknya nggak pakai efek akhirnya, ya kan, nah, itu benar. Jadi disiplin equipment tuh kayak saya belajar dari senior saya juga di sana, mereka mau main itu. Jadi pagi itu udah gitar, di clean up, jack udah dilihat, efek dicoba, udah semuanya. Pergi ke sampai di tempat gitu, ada yang bawa jack, langsung yang gitaris senior yang teman saya bilang, kamu mau uangnya aja, tapi alat kamu nggak bawa, bagaimana nih? Ibaratnya orang perang bawa senjata, nih nggak bawa senjata, tembak mati. Makanya disiplin equipment itu perlu, karena bukannya sok gaya-gayaan ya. Misalnya kayak Yos punya silent gitu, bukan mau gaya, cari yang worth it, ya kan? Kayak Hirjula punya gitar, memang sudah mumpuni, memang playability-nya suka, bukan untuk gaya, bukan. Orang tuh gitar ini ibaratnya kalau untuk pemain gitar tuh kayak bagian dari dirinya, dia untuk menerjemahkan apa yang dia pikirin sama yang dia rasain, dia lewat gitar, ya kan? Iya kan? Nggak masalah, itu ekspresi kan? Ekspresi tiap Tinggal ditunggang aja. ekspresi tiap pemain gitar tuh beda-beda kan? Mengekspresikan. Contoh John McLaughlin, terus satu stage sama Santana loh. Jauh sekali mainnya, beda bumi dan langit. Yang John mau itu udah outside, tapi Santana dengan versi blues Latin ngomong aja, dan gak ada yang salah, itu musik, gak ada yang salah. Makanya saya bilang tidak ada musisi yang hebat, yang jago itu nggak ada, itu relatif. Yang membedakan setiap musisi itu apa? Taste satu, ya kan, taste-nya ya. Terus kedua jam terbang, yang paling terakhir mindset. Itu yang membedakan. Nggak ada, makanya saya bilang, ada yang bilang, jago nih main gitar. Emang jago, emangnya ente preman, jagoan, ya kan? Musik itu hati, men, bukan jago-jagoan, saya bilang. Nah ini mindset, apa, logika ini. Kalau ente bilang jago, yang kata yang tepat menurut saya enak. Karena musik itu enak didengar, enak dia mainnya tuh. Kalau jago kan
identiknya jotos men, ya kan? Makanya saya bilang tidak ada musisi yang tidak hebat menurut saya. Semua musisi itu hebat, punya keunikan masing-masing, ya kan? Makanya saya ada dengar musisi yang menjelekkan musisi lain. Emang besar sama, semua musisi itu sama. Kita orang yang sensitifnya luar biasa, ya kan? Ngambulnya luar biasa, ya kan? Musisi dah. Orang ngambulnya paling luar biasa siapa? Seniman, musisi. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba kita salah ngomong atau apa, misalnya lagi kayak Wawan bilang, lah kalau kita begitu dikecik, ditenderin, wajar karena itulah jiwa musisi. Karena kita main pakai hati, rata-rata semua Main hati. jadi sensitif, gampang tersinggung, seniman gampang tersinggung dan gengsinya tinggi. Serius itu gengsinya tinggi. Tapi di saat musisi itu mau bersatu, wah luar biasa. Makanya saya kan bilang sama Yos, baguslah LGH mulai terlihat lagi. Karena jujur saja di daerah sana untuk komunitas gitarnya lagi melempem, ya kan. Jadi ya dengan saya ya alhamdulillah ya saya balik ke Lombok terus dengar LGH mulai semangat lagi ya. Makanya saya bilang ini otaknya ini orang dua ini aja, Yos sama Mas Santo. Makanya saya bilang mudah-mudahan Mas Yos sama Mas Santo ini tetap semangat untuk membangkitkan pergitaran, terutama kita suka gitar semua ya sini. Cinta gitar nih. Ya rhythm section ini tetap disebutin bass sama drum. Iya, karena menurut saya gitar tuh alat instrumen yang paling gampang di mana-mana saja orang bisa. Orang sekarang lihat seller terbesar di Indonesia ya seller gitar, bukan seller alat musik yang lain. Mas Santo tahu lah maksudnya gitar, karena gitar itu yang main drum bisa main gitar, yang main gitar bisa main drum tapi tempat tertentu lebih kan. Tapi kalau main drum lagi nongkrong bisa main gitar. Jadi gitar ini alat yang portable banget, lebih merakyat, banyak orang sukai, lebih gampang lah dibawa kemana-mana. Kalau drum nggak mungkin nongkrong di luar buat drum. Kalau kahon bisa-bisa aja ya kan. Cuman kan buat seorang drummer itu kahon itu kayak pelecehan. Sama kayak orang main gitar itu di legend sudah prepare gitu, senarnya lain sebelah atau apa nggak balance gitu ya. Itu menurut para drummer nggak suka main kahon, capek nunduk gitu. Nah itu juga. Jadi menurut saya teman-teman yang di Lombok terutama pemain gitar, nih karena saya juga pemain gitar, saya cinta gitar, suka gitar, dan di sini kebetulan juga teman-teman yang sama pecinta gitar, suka gitar ya kan, kita di frekuensi yang sama. Disiplin latihan yang pernah berhenti, disiplin waktu, dan yang ketiga yang saya bilang tadi, tidak ada musisi ya kan, equipment tadi lupa, equipment, disiplin equipment itu perlu, istilahnya dari peritel-peritelnya. Dan yang tambahan lah ya, buat saya tidak ada satu musisi pun yang jelek. Semua musisi itu unik, punya kelebihannya masing-masing. Yang membedakan itu cuma taste, ya kan, taste-nya, terus jam terbang sama mindset, itu aja yang beda. Makanya ada orang yang menspesialin itu, wah ini, saya bilang, tak ada musisi yang spesial, sama aja kok semuanya. Kayak saya bilang tadi, biarkan aja nasi gorengnya spesial, ya kan? Ya kan? Kalau musisi itu sama, dari mau kata dari Jakarta mau sampai ujung sama. Cuman yang bedanya tiga tadi itu. Makanya saya alhamdulillah dapat beberapa kali kesempatan bermain sama musisi-musisi besar Indonesia, musisi besar dunia juga sempat waktu datang ke Bali. Kebetulan main sama saya, ya alhamdulillah. Di sana saya belajar. Ternyata musisi itu sama, ajum-ajumnya sama, ya kan? Ini serius, biar kata saya waktu itu pernah jadi satu band Joe Stone datang ke Bali, ya kan?
Tahu Justun? Ada penyanyi cewek tuh bagus, Justun. Nah, kebetulan Justun anak Karangmodai. Jadi ya itu sempat. Nah di sana saya belajar sama aja musik. Kalau skill itu relatif menurut saya. Makanya saya bilang nggak ada musisi yang jago. Cuman yang bedain 3 tadi itu aja. Sisanya sama aja. Dan yang paling penting itu respect, support. Kita sesama pecinta gitar, gak usah saling menjatuhkan lah, saling support. Besok saya ada gig nih, kamu butuh apa gitu. Itu perlu banget tuh, biar semakin kuat namanya komunitas. Kalau sudah ada celah-celah tuh udah. Makanya mudah-mudahan LGH kedepannya yang pertama yang sudah senior nih ya bisa kasih contoh yang di bawah-bawahnya. Jadi kedepannya regenerasinya para pecinta gitar, pemain gitar tuh akan meneruskan adat yang sudah dibawa, yang dibikin sama seniornya kayak misalnya Yos, Mas Anto, Didipe, Cakroleng, ya kan, Mas Iman, terus Hirjula juga, ya kan, terus sama siapa lagi kalau main gitar yang, nah itu yang harus membuat ke bawahnya tuh dicontoh kan, pasti kan, Mas Yanto aja support banget sama kita, Mas Yos support apa yang lebih care gitu. Memang kerja yang pertama tuh emang lebih susah. Kenapa yang di sebelah bermasalah komunitas gitar? Ya karena itu. Saya amati itu, ini permasalahan. Karena yang senior merasa membatasi sama yang junior. Jadi akhirnya begitu. Jadi stuck udah hilang. Nah, mudah-mudahan LGH ini sempat, saya ingat openingnya itu 7 tahun yang lalu kalau nggak salah. 7 tahunnya? Iya, udah 7 tahun, udah lumayan tua nih LGH. 2012. Opening kura-kura. Iya, iya kan? Udah lumayan umurnya LGH nih. Makanya mudah-mudahan semakin umur, semakin semangat gitu, semakin mengayomi adik-adik yang di bawah. Nah, makanya saya mumpung nih yang senior-seniornya masih sehat, kuat gitu ya. Ayolah, semangat lagi bergitar, semangat lagi membangun yang generasi muda. Regenerasi itu harus penting. Kayak misalnya Mas Iman, terus Mas Hirjula, Yos, untuk di yang klasik tuh harus. Karena kan gitar ini banyak cabangnya ya kan. Di akustik aja tuh udah berapa cabang, ada fingerstyle, ada yang banyak lah, yang elektriknya ada yang suka blues atau apa. Nah, pertama yang klasik nih, saya kebetulan nih unik ya menurut saya, karena klasik nih jarang. Udah mulai, nah dengan adanya teman-teman yang masih stay di klasik nih, kalau makanya saya tanya tadi, ada komunitasnya nggak di luar LGH? Karena penting, maksudnya bukan mau bercabang, jadi spesifik untuk klasik gitu. Jadi memang para pecinta klasik, karena jujur aja di Bali sudah nggak ada orang main klasik. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Makanya saya lihat Irjula, terus tadi Animan main, sih asik. Jadi saya, wah mudah-mudahan lah, maksudnya LGH ini jadi beraneka ragam pemain gitar gitu, pecinta gitar dari yang flamenco, terus apalah istilah-istilahnya sampai yang elektriknya yang ada fusion, ada blues, lebih banyak lah gitu beraneka ragam, itu lebih bagus. Ada dangdut, Melayu, semua yang penting suka gitar dan cinta gitar. Udah, kita satu frekuensi, tidak ada yang hebat lah, sama aja. Intinya saling support, itu kan, saling support, terus saling sharing itu penting. Karena menurut saya bermusik tuh, bermain gitar tuh bukan hanya teori saja, sharing pengalaman itu yang paling mahal menurut saya. Jadi selain dari saling support, saling sharing, mungkin lebih sering kayak gini lah, pertemuan ngumpul, walaupun tidak bermain gitar, ya kan? Atau sekali waktu pas lagi duduk semua putar apa gitu. Kalau bahasa umumnya pemain gitar tuh gear ya, alat ya. Kalau genre itu kan spesifik. Kalau alat itu kan menyeluruh ya. Misalnya review
ini ada gitar nih merek terbaru apa gitu, apa reviewnya seperti ini dari yang klasik sampai elektrik. Jadi oh ini ada input masukan. Jadi setiap pertemuan tuh ada pembelajaran yang baru gitu. Jadi bukan hanya teori terus. Kalau teori udah kayaknya itu apalagi di zaman sekarang udah ada YouTube. Nggak sampai cari guru kan, ya kan? Mereka anak-anak sekarang tinggal buka YouTube mau cari apa ada. Gitu. Dulu kita mau nyari satu CD aja atau kaset aja susah gitu kan. Nah ibaratnya kayak gitu. Nah makanya menurut saya teori itu penting. Tapi yang sangat penting adalah di lapangannya itu yang di sharing realitanya dia itu. Wah saya kemarin bawain lagu saya gabung di misalnya gabung di band kok mereka kurang suka sound gitar saya apanya, misalnya nanya Mas Santo apa ya permasalahan kok mereka nggak suka, oh ya, permasalahan di mana, nah ini game saya seperti ini saya pakai ke sound seperti ini, oh berarti kamu harus begini. Nah itu lebih real menurut saya ya, daripada ntar kamu arpeggio gini ya kayak gitulah menurut saya ya. Tapi tetap teori musik itu nomor satu, penting banget. Tapi kalau bisa diiringi dengan ya istilahnya sharing pengalaman yang lebih real di lapangan. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan harapan saya untuk LGH kedepannya makin kompak, ya kan, makin solid, ya kan. Mudah-mudahan jangan pernah berhenti sampai di sini ya, maksudnya tetap ada, nggak perlu dengan duduk-duduk sederhana aja, yang penting sharingnya bagus pasti bermanfaat. Nah, mungkin itu saja dari saya yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat dan kita mulai berpikir kita pecinta gitar ini sama, itu aja. Mudah-mudahan. Dan sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.